Siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Adakah manusia yang merasa bersih, tidak pernah terjebak dalam perangkap-perangkap setan? Ana rasa semua pernah melakukan dosa. Allah perintahkan kepada kita, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kalian semuanya, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun. Secara kasat mata, kita, keluarga kita, masyarakat di kampung kita, mereka tenggelam dalam comberan-comberan dosa. Tapi sebagian tidak merasa melakukan dosa. Jamaah, ada sebuah dosa yang lebih dahsyat daripada berzina. Kalau orang tua mendapati anaknya berzina, maka ana yakin dia akan melakukan tindakan yang sangat keras sekali. Lebih dahsyat daripada mencuri, daripada narkoba, daripada merampok. Tapi banyak di antara kita merasa itu suatu hal yang remeh. Dosa apa? Dosa meninggalkan sholat. Cukup sebagai bukti besarnya dosa orang yang meninggalkan sholat, keislaman orang itu diperselisihkan oleh para ulama. Seorang menculik muslim mungkin, minum khamr mungkin, tapi muslim gak sholat diperselisihkan keislamannya. Bahkan sebagian ulama berpendapat dia sudah kafir, berhak dibunuh sebagai bentuk hukuman atas kemurtadan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang kafir itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Wallahi jamaah, tugas orang tua hari ini hari Jumat, ada di mana anaknya? Kemana mereka? Apakah sudah orang tua mendidik anaknya untuk mendirikan sholat? Allah Jalla Jalaluh mengatakan, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu sholat, suruh istrimu, anakmu sholat, dan sabar ketika engkau menyuruh mereka sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka Saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin. Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sholat ini rukun Islam yang kedua, tiangnya agama, diwajibkan dengan cara yang sangat spesial. Allah mewajibkan sholat kepada kita tidak melalui Jibril kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi sendiri berangkat menuju ke langit yang paling tinggi dan menerima perintah sholat. Lalu sebagian kita meremehkan sholat yang 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamr, tapi dia tidak sholat. Istrinya gak sholat, anaknya gak sholat, dia biarkan semua itu. Ahibati fillah, berapa banyak orang yang keluar rumah jalan kaki, naik motor, pulang sudah ditandu. Berapa banyak di antara kita yang ketika mau keluar rumah dia pasang kancingnya sendiri, kemudian sampai rumah yang membukakan kancingnya orang yang memandikan jenazahnya. Sampai kapan kita akan melakukan kemaksiatan ini, melihat kemungkaran ini terjadi? Allah membuka pintu taubatnya lebar-lebar. Allah mengatakan, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at
Hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Taubat itu tidak diberikan kepada pelaku-pelaku kemaksiatan yang nunggu datangnya ajal. Ketika datang kematian kepadanya, ini tubtul an, sekarang aku taubat. Nggak ada. Wallahi jamaah, kita hanya punya kesempatan satu kali dalam kehidupan ini. Ketika ajal tiba, engkau hanya bisa menangis, menyesal, berteriak karena mendapatkan siksaan yang pedih dari Allah Jalla Jalaluhu. Lihat kewajiban sholat ini. Orang dalam kondisi sakit tetap wajib sholat. Bagaimana dia tidak bisa berwudu? Tayamum. Dia nggak bisa tayamum, ditayamumi. Bagaimana kondisi tubuhnya penuh dengan najis? Bersihkan. Karena ada orang-orang ketika sakit masuk rumah sakit, sepekan, 2 pekan, sebulan tidak sholat. Keluarganya tidak mempedulikan sholatnya dia. Keluar. Sebagian mengatakan, nanti kalau saya sembuh saya akan sholat. Siapa yang menjamin engkau keluar dari rumah sakit sembuh? Berapa banyak orang yang keluar dari rumah sakit bangkai. Bila menurut pendapat ulama yang mengatakan kafir dalam mazhab Hambali, ketika mati nggak perlu disolatin. Hidup bila mau sholat. Masa kita suruh nyolatin dia ketika dia mati? Jangan dikuburkan di kuburan orang-orang Islam. Bikin jurang buat dia. Nggak main-main jemaah. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat. Yang punya keluarga belum sholat, tapi merasa jadi orang baik, pagi berangkat jujur orangnya Pak Ustadz, jujur, nggak sholat, dia tidak jujur sama Allah Jalla Jalaluhu. Ahibati fillah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga, beliau itu dalam sehari berapa rakaat sholat? Yang wajib 17 rakaat. Ditambah lagi 11 rakaat sholat tahajud beliau. Ditambah lagi 12 rakaat sholat rawatib beliau. 40 rakaat jamaah. Lalu kita yang banyak dosa meremehkan urusan sholat ini. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah sholat, akhirnya tidak diterima. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat. Walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya nggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal-asalan. Sujudnya sempurna, rukuknya nggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya nggak sempurna. Yang penting saya sholat. Lah. Di surat Al-Ma'un Allah katakan fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi yang tidak sholat. Karena ada orang yang sholat tapi dia riya, tapi dia tidak peduli dengan waktunya, tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Haibati fillah, Allah mengatakan hafidhu ala salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat kalian, khususnya salat yang pertengahan, salat asar, dan berdirilah beribadah dalam kondisi tunduk penuh kekhusyuan kepada Allah Jalla Jalaluhu.